Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pedang mengaum seperti ombak, mengaduk dunia. Dalam kehampaan, jubah Su Yiking berburu, seperti peri dengan pedang, dan sosok tajam itu memiliki niat pedang yang tak tertandingi dan tajam yang bergegas ke 10 arah. Dia menebas 9 pedang tanpa ragu-ragu. Pedang pertama, seperti hujan deras, ganas dan mengamuk. Ribuan pedang ditarik di jalur misterius, menebas ke arah yang berbeda dari gerbang 9 surga. Pedang ketiga, seperti kapak raksasa yang dipegang oleh dewa, menghancurkan gunung dan laut dengan ganas, bergerak maju. Pedang kelima, 9 pedang yang ditebaskan dalam satu tarikan napas hampir sepenuhnya menafsirkan makna mendalam dari Sutra Pedang Kebahagiaan Besar, yang menunjukkan pesona kehampaan dan kemudahan. Sepertinya bisa membuka langit, membelah tanah, mematahkan yin dan yang, dan menciptakan kekacauan. Dan Su Yi, seperti pedang 9 surga abadi, menari untuk menemukan bayangan, pedang itu penuh energi. Ia memiliki postur arogan, berwawasan luas dan romantis. Buka. Boom. Formasi pertempuran bergetar hebat, dan 9 gerbang surga mengalami dampak yang tak terbayangkan. Bunuh. Bersiaplah. Auman yang menghancurkan bumi bergema. 9 eksistensi alam neter misterius menggunakan semua kekuatan mereka untuk memanipulasi formasi terlarang, mengumpulkan kekuatan dari 8.000 tentara iblis di samping mereka, dan dalam satu gerakan, formasi penyempurnaan iblis surgawi dioperasikan untuk ekstrim. Boom! Namun, ketika pedang pertama Su Yi ditebas, kekuatan mengerikan yang meletus dari formasi pertempuran ini segera ditekan, dan suara gemuruh dan auman bisa terdengar tanpa henti. Ada tanda-tanda stagnasi. Saat pedang ketiga, pedang keempat, pedang kelima, dan pedang keenam ditebas. Boom! Formasi pertempuran ini, yang dapat dengan mudah membunuh kekuatan alam Swan Nether, benar-benar terguncang dan hancur, dan formasi terlarang yang didistribusikan di dalamnya hancur berkeping-keping. Tianmen. Sampai pedang ke-7, ke-8, dan ke-9 jatuh. Beberapa kaisar iblis bahkan terluka. Di antara 9 pedang, iblis penghancur surga membentuk formasi pertempuran. Adegan dahsyat itu langsung mengejutkan penonton. Ini. Wang Zuofu lesu di sana, dadanya naik turun dengan tajam. Pada awalnya, dia tidak yakin apakah Su Yi dapat menembus formasi dalam 10 jari, dan dia sangat gugup tentang hal itu, dan mencoba segala cara untuk bertahan. Ini adalah 4 jari. Seperti yang diharapkan, seperti yang guru katakan, tidak peduli seberapa kuat formasi pertempuran, selama mereka tidak dapat bekerja sama satu sama lain, mereka seperti harimau kertas, yang bisa dipatahkan dengan sekali tusukan. Mata Ye Luo berbinar dan dia dipenuhi emosi. Di bawah langit jauh sekali. Monster tua seperti Kaisar Iblis Rubah Hantu dan Kaisar Iblis Hunyuan semuanya ketakutan dan ekspresi mereka berubah drastis. Pada awal perang, mereka berbicara dan tertawa dengan bebas, menyusun strategi, dan berpikir bahwa Su Yi dan yang lainnya terjebak dan akan hancur. Bahkan Kaisar Iblis King Shi khawatir bahwa kekalahan Su Yi akan membuang-buang waktunya. Tapi kali ini, mereka semua tercengang. Beberapa 9 pedang, mengguncang yang besar dan menghancurkan benteng, formasi iblis penghancur langit, dan darah mengalir ke sungai dalam formasi pertempuran, dan 9 karakter di alam misterius dikalahkan. Ini tidak diragukan lagi mengerikan, benar-benar menumbangkan perkiraan dan penilaian mereka. Sedemikian rupa sehingga ketika mereka melihat semua ini, mereka bahkan tidak bisa mempercayainya untuk sementara waktu dan tidak bisa menerimanya. Su Yi mengabaikan ini. Di matanya, jika Anda ingin menerobos pertempuran, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengguncang pikiran lawan dan membiarkan lawan bekerja sama satu sama lain. 9 pedang sebelumnya, 2 pedang pertama mengguncang pikiran lawan. 4 pedang berikutnya memanfaatkan kekosongan untuk masuk dan menghancurkan tata letak formasi pertempuran mereka. Ketika 3 pedang terakhir dipotong, Anda dapat sepenuhnya menghancurkan formasi pertempuran lawan dengan mudah, membuat lawan benar-benar kehilangan dukungan terbesar mereka. Bagi Su Yi, sama sekali tidak sulit.
Dan ketika semua orang terkejut, dia sudah membawa pedang Qingning dan membunuhnya. Aduh! Semangat juang Kaisar Iblis Bulu Darah telah terguncang, dan dia gemetar. Pada saat yang sama, dia dengan keras melambaikan kipas bulu biru nila di tangannya, memicu badai jalan biru yang membekukan. Tapi tidak peduli seberapa cepat dia bereaksi, dia masih meremehkan kengerian pedang Sui. Boom! Harta pertahanan dan seni rahasia di sekitar Kaisar Setan Bulu Darah meledak seperti gelembung. Dia terbelah dua. Kamu. Tubuhnya yang terbelah menjadi dua dengan cepat disingkirkan oleh mata Ye Luo sebelum jatuh. Ini adalah bahan langka. Tidakkah kamu melihat pedang guru? Apakah kamu tidak menghancurkannya sepenuhnya? Sui telah menembak ke depan dengan pedangnya. Kecepatannya terlalu cepat, dia tidak pernah berhenti sama sekali, dan dengan satu pedang, dia membunuh Kaisar Pedang Bulu Darah, hampir tidak pernah terhalang. Mati! Pedang Qingning menebas di udara. Kekosongan tampak terbelah, dan ratusan meter jauhnya, kepala berdarah terlempar ke udara. Sui tidak akan sopan, ekspresinya sejelas biasanya, auranya tak tertandingi, dan dalam sekejap mata, dia memotong 3 monster misterius lagi. Ini benar-benar naksir, tak terkalahkan. Tarik, tarik. Di kejauhan, raungan Kaisar Iblis Kingxi mengguncang langit. Dia dan sekelompok Kaisar Iblis berdiri jauh, wajah mereka suram dan jelek. Kaisar dan prajurit iblis yang membentuk formasi pertempuran kubah penyulingan iblis surgawi berasal dari bawahan masing-masing. Tapi sekarang, formasi pertempuran telah rusak, dan bawahan mereka juga terbunuh, dan korbannya berat. Jadi bagaimana mereka tidak kaget, bagaimana mereka tidak marah? Kekuatan bertarung yang menantang langit yang ditunjukkan oleh Su Yi membuat mereka semua merasa ketakutan, dan Dao Xin menderita dampak yang luar biasa. Ini adalah pertempuran yang telah Anda persiapkan dengan susah payah? Ini terlalu tak tertahankan. Su Yi berkata dengan tenang. Dia telah datang ke langit di atas Gunung Suci saat ini, dan tidak ada pengejaran lebih lanjut. Ketika dia berbicara, pedang Qingning di tangannya menebas sesuka hati. Gunung suci setinggi ribuan kaki itu tiba-tiba terbelah dari tengah, dan gunung itu runtuh. Dan kemudian, di dasar gunung, sebuah penjara terbuka. Di penjara, ada 3 sosok berdarah, semuanya terluka. Mereka adalah 3 tetua tertinggi dari klan saya. Wang Zuofu berbicara dengan penuh semangat. Dia akan pergi untuk menyelamatkan, tetapi dihentikan oleh Ye Luo, dan berkata, tunggu sebentar, hati-hati dengan penipuan. Wang Zuofu terkejut, dan segera menekan keinginan untuk menyelamatkan orang. Memang, bagaimana mungkin Kaisar Iblis Kingxi membiarkan mereka menyelamatkan orang dengan santai? Pada saat ini, di bawah langit di kejauhan, monster tua seperti Kaisar Iblis Kingxi berkumpul. Ada lebih dari 10 orang, dan barisannya masih kuat. Tapi tak satu pun dari mereka bergerak lagi. Nama keluarga Su, kamu tidak perlu marah. Meskipun formasi pertempuran sudah hilang, pertunjukan bagus ini masih jauh dari selesai. Kaisar Iblis Kingxi menarik napas dalam-dalam, matanya dingin, dia menunjuk ke kandang, dan berkata, roh dari 3 keluarga tua Wang semuanya disegel oleh kutukan terlarang, jika kamu ingin menyelamatkan mereka orang. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Su Yi menghancurkan penjara dengan pedang, dan menyelamatkan 3 tetua keluarga Wang yang terperangkap dari udara. Wang Zuofu buru-buru melangkah maju, mengangkat tubuh ketiga lelaki tua itu, dan memandang mereka sedikit, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Tuan Su, jiwa mereka bertiga memang disegel. Wang Zuofu berkata dengan getir. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa, kamu urus mereka dulu, dan kamu bisa menyelamatkan mereka dengan menangkap sapi bodoh itu nanti. Saya tidak malu, saya tidak takut untuk memberitahu Anda, selama pikiran kursi ini bergerak, itu bisa melenyapkan jiwa ketiga orang itu. Kaisar Iblis Kingxi berbicara dengan kasar dan matanya dingin, kecuali Su yang bermargamu tidak peduli dengan nyawa mereka, kau pasti akan kalah. Setelah jeda, dia menyeringai lagi, tentu saja, ada juga Raja Burung. Situasinya saat ini tidak lebih baik dari ketiga orang tua itu. Ye Luo mengerutkan kening. Wang Zuofu memiliki hati yang berat.
Ancaman ini cukup membuat siapapun merasa tidak nyaman. Melihat Sui tidak menganggapnya serius, jika mereka mati, maka aku akan membunuh semua kaisar iblis di 100.000 gunung iblis ini dan mengubur mereka untuk mereka. Kaisar iblis Kingxi dan monster tua lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Reaksi Sui benar-benar tidak terduga. Pada saat ini, cibiran tiba-tiba terdengar antara langit dan bumi. Su, kamu masih kejam dan kejam seperti sebelumnya. Tapi jangan khawatir, kami tidak pernah berpikir untuk menggunakan sandera ini untuk memaksamu menundukkan kepala. Mendampingi cibiran itu, cahaya keemasan muncul di langit jauh. Cahaya keemasan berubah menjadi pemuda yang tinggi dan langsing. Dia memiliki rambut pirang panjang, wajah tampan, dan mata setajam pedang. Emas kecil. Malam tiba mengejutkan. Sui sedikit mengernyit. Pria tampan ini adalah salah satu muridnya yang bernama Garuda. Alien kuno dengan darah dapeng bersayap emas mengalir di tubuhnya. Sui masih ingat bahwa 80.000 tahun yang lalu, Garuda bersujud di luar gerbang Tianshan Gua Taixuan, bersujud selama 10 hari 10 malam, hanya untuk tetap di sisinya dan mendengarkan ajarannya. Memikirkan ketulusannya, Sui menjaganya di sisinya untuk berlatih, dan dimasukkan sebagai murid terdaftar. Tapi Sui tidak menyangka bahwa setelah reinkarnasinya 500 tahun yang lalu, Garuda ini juga memanfaatkan kekacauan dan merebut tungku peleburan yang ditinggalkannya. Sui masih ingat dengan jelas bahwa Garuda yang meraih tungku peleburan, sangat senang dan gembira. Pada saat ini, pengkhianat ini muncul di wilayah Kaisar Iblis Kingxi. Malam, perhatikan gelarmu. Garuru melirik Ye Luo dengan ringan, dan berkata perlahan, sebelumnya di Taixuan Dongtian, kamu adalah kakak laki-lakiku, jadi memanggilku itu bukan masalah besar. Tapi sekarang pikiranmu adalah duo, menjadi anjing di sebelah Su bermarga ini, dan aku tidak pantas memanggilku seperti itu lagi. Kata-katanya menghina. Wajah Ye Luo tenggelam, alisnya berkerut dengan niat membunuh. Pada saat ini, Kingxi Yao Huang dan monster tua lainnya semua menyambutnya, dan bintang-bintang mengelilingi Garuda seperti bulan. Adegan ini membuat Ye Luo semakin cemberut. Tidak diragukan lagi, game membunuh hari ini tidak dapat dipisahkan dari Garuda. Ekspresi Sui sama kusamnya seperti sebelumnya, hanya kilau dingin yang muncul di matanya yang dalam. Semuanya, keluarlah, mari kita tumpangi bersama nama keluarga Su ini. Di kejauhan, Garuda berbicara dengan santai. Anak ini memang kuat, dan itu sepadan dengan usaha kita. Raja Kupu-Kupu Bintang jatuh. Salah satu dari 9 kaisar iblis dari 100.000 pegunungan setan, tubuhnya adalah kupu-kupu setan Taiyin, dan Taoisme cukup dalam untuk masuk dalam 5 besar. Pada saat yang sama, di arah lain, 3 sosok muncul satu demi satu, dan napasnya semua menakutkan dan kuat, di luar imajinasi. Mereka adalah Kaisar Iblis Qingyan, Kaisar Iblis Geng Angin, dan Kaisar Iblis Kui Perak. Mereka semua adalah monster tua yang berada di jajaran 9 Raja Iblis. Ekspresi Wang Zuofu berangsur-angsur menjadi serius. Awalnya, Su Yi menerobos pertempuran dan menyelamatkan 3 lelaki tua dari keluarga Wang, yang membuat Wang Zuofu cukup bersemangat, berpikir bahwa ada cukup ruang untuk bermanuver dalam perjalanan ini. Namun yang terjadi sekarang sungguh mengejutkan, membuat Wang Zuofu merasa tertekan dan berat. Namun, tidak semua. Rekan Daoi Chisong, rekan Daoi Sanming, apakah kita akan pergi juga? Lebih baik menghormati daripada mematuhi. Sebuah obrolan terdengar di kejauhan. 3 sosok datang dari kejauhan. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berjubah hitam, dengan wajah seperti mahkota batu giok dan janggut willow melayang di udara. Di belakangnya, ada seorang lelaki tua berjubah kain dengan wajah kekanak-kanakan dan rambut tebal, dan seorang lelaki raksasa dengan pedang di punggungnya dan sosok seperti bukit. 3 orang ini muncul, menyebabkan keributan di lapangan. Ye Luo sekilas mengenali bahwa lelaki tua berjubah kain yang dikeluarkan oleh Tong Yanhe adalah Kaisar Iblis Chisong, monster tua yang menempati peringkat pertama di antara 9 Kaisar Iblis. Iblis tua ini juga satu-satunya dari 9 Kaisar Iblis yang ada di alam harmoni misterius, dan prestisnya telah mengejutkan surga sejak lama.
Menurut rumor yang beredar, ada sebanyak 64 kaisar yang terikat pada Kaisar Iblis Pinus Merah. Pada saat ini, ketika dia melihat Kaisar Iblis Cisong muncul, hati Ye Luo tidak bisa tidak tenggelam. Masalah alam harmoni misterius ada, tetapi jauh dari alam neter misterius. Dan pria raksasa dengan pedang di sebelah Kaisar Iblis Cisong juga tidak sederhana. Dia adalah Kaisar Iblis Gunung, monster tak tertandingi kedua setelah Kaisar Iblis Cisong. Budidaya tingkat kesempurnaan hanya satu langkah lagi, dan Anda dapat memasuki ranah Xuanhe. King Xi, Ghost Fox, Hun Yuan, Luoxing, King Yan, Feng Gang, Ying Kui. Digabungkan dengan dua Kaisar Iblis Cisong dan San Ming, 9 iblis besar dari 100.000 gunung iblis Kaisar Iblis, semuanya dari mereka telah dikirim. Suasana hati Ye Luo sedang kacau. Selain Garuda dan monster misterius lainnya yang hadir, barisan seperti itu, bahkan jika ditempatkan di dunia liar, dapat disebut tingkat atas, cukup untuk berlari liar dan membiarkan yang utama menjadi yang teratas pasukan ketakutan. Dibandingkan dengan ketenangan Ye Luo, warna Wang Zuofu berubah total, dan keringat dingin mengalir di punggungnya. Awalnya dia berpikir bahwa arai pertempuran Vault penyulingan iblis surgawi cukup menakutkan. Tetapi siapa yang mengira bahwa ancaman mematikan yang sebenarnya masih ada di belakang? Menghadapi begitu banyak monster menakutkan, hampir mustahil untuk melihat peluang menang. Suyi ini tidak diragukan lagi adalah reinkarnasi dari Master Pedang Xuan Jun. Kalau tidak, mengapa Bim harus bekerja begitu keras? Siapa yang layak untuk 9 Kaisar Iblis? Jantung Wang Zuofu berdetak kencang. Pada saat ini, dia benar-benar yakin akan identitas Suyi, dan akhirnya menyadari bahwa Bima pasti pengkhianat Taixuan Dongtian. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan apa yang terjadi di depan Anda. Adapun burung pipit raja, itu hanya umpan. Tujuan Bima adalah untuk membunuh reinkarnasi tuannya di ratusan ribu gunung iblis ini. Tuan, aura setengah baya jubah hitam itu benar-benar aneh dan asing, dan aku tidak tahu dari mana asalnya. Malam tiba dengan cepat. Dia memperhatikan bahwa dengan munculnya pria parubaya berjubah hitam, baik Raja Iblis dan Garuda mengambil inisiatif untuk melangkah maju, seperti seorang punggawa yang menyambut raja. Bahkan sekuat Kaisar Iblis Pinus Merah, aku tidak berani berdiri bahu-membahu dengan pria parubaya berjubah hitam itu. Semua ini membuat identitas setengah baya dari jubah hitam semakin luar biasa. Sebuah benda kuno dari Huaxinzai mungkin bisa menakuti para kaisar iblis itu, tapi di mataku, itu sama sekali tidak layak ditampar. Suyi berkata dengan santai. Dia terlihat agak aneh. Kekuatan Huaxinzai mengendalikan hukum nirvana. Jubah hitam setengah baya memiliki Taoisme tahap akhir dari ranah Xuan Yu, yang berarti bahwa jika ada perang, orang ini dapat sepenuhnya bertarung dengan karakter di tahap awal Xuanhe dunia seperti Kaisar Setan Pinus Merah. Selain itu, identitasnya ada di sana, dan mustahil bagi Kaisar Iblis itu untuk tidak menundukkan kepala. Namun, di depan Suyi sendirian, pria parubaya berjubah hitam tidak berbeda dengan alam mendalam lainnya di dunia ini. Sepertinya Vimalakirti masih belum tahu bahwa akulah yang membunuh Feng Ji dan Fei Yun, dua pelukis kuat di Akademi Tiangxuan. Jika tidak, aku khawatir itu tidak mungkin. Perlakukan pria parubaya berjubah hitam ini sebagai kartu truf terhadap saya. Suyi diam-diam berkata. Gunung dan sungai layu, langit dan bumi tertekan. Di kejauhan, 9 kaisar iblis dan kaisar kerajaan Xuan Yu bawahannya berkumpul, menjaga pria parubaya dengan dapeng Garuda bersayap emas. Jajarannya cukup kuat untuk membuat dunia gemetar. Vimana benar-benar berbakti. Suyi hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Dengan tata letak seperti itu, Anda dapat membersihkan karakter Xuan Hejing. Garuru, bagaimana menurutmu kita harus mengirim Sutaois ini ke jalan? Di kejauhan, jubah hitam setengah baya tiba-tiba mengeluarkan suara, dan matanya juga menatap Suyi dari kejauhan. Adapun Ye Luo dan Wang Zuofu, mereka langsung diabaikan olehnya. Garuru menyerahkan dan berkata, Penatua Yin yang mengaturnya. Pria parubaya berjubah hitam yang dikenal sebagai Yin Lao tersenyum sedikit dan berkata, baiklah,
Terserah Anda untuk memimpin Taois lain untuk bergerak, dan saya dan Taois Qisong menyapu formasi. Untukmu, bagaimana? Berbicara, dia melihat Kaisar Iblis Pinus Merah dengan rambut Tong Yanhe. Ya, Kaisar Iblis Akamatsu setuju dengan senang hati. Garuda segera berdiri, sepasang mata emas tajam terkunci pada Sui, sudut bibirnya membangkitkan lengkungan dingin, dan kata-katanya dipenuhi dengan aura pembunuh, mengatakan, semuanya, dan bersamaku ayo bunuh musuh bersama. Boom! Dia naik ke udara, melambaikan jubah lengan bajunya, dan mengorbankan gulungan gambar, yang tersebar di kehampaan. Yang tergambar dalam gulungan itu adalah papan catur yang aneh. Papan catur itu saling bertautan dan ditampilkan dalam bentuk gosip dan 9 istana. Kemudian, gambar papan catur ini menjadi lebih besar dan membentang melintasi kekosongan. Garuru melompat ke gulungan papan catur, menempati kotak catur di depan, yang mewakili posisi kering di 9 istana, seperti kepala sekelompok naga. Berikutnya, Kingxi, Guihu, Hun Yuan dan 8 kaisar iblis lainnya serta monster misterius lainnya semua menyapu ke dalam gulungan papan catur bersama-sama. Boom! Gulungan papan catur ini tiba-tiba bersinar, nyala api melesat ke langit, dan cahaya serta bayangan tak terbatas menyapu 10 penjuru. Bagian surga, bumi, gunung, dan sungai ini tampaknya benar-benar tertutup oleh dunia papan catur dalam gulungan gambar. Menjadi menakutkan. Ye Luo dan Wang Zuofu keduanya berubah warna, dan mereka sangat menyadari bahwa gulungan gambar ini adalah harta misterius, dan dunia papan catur yang berasal darinya penuh dengan teror yang tidak terduga. Ya, biarkan Garuda dan yang lain tidak hanya menjadi kuat dan tirani, tetapi juga memiliki nafas yang sama satu sama lain dan menjadi satu. Meskipun ini bukan formasi pertempuran, ini lebih misterius dan menakutkan daripada formasi pertempuran. Suyi mengangkat alisnya sedikit, tetapi ada tatapan aneh di matanya, seolah terkejut dan menghina. Jika Anda bermargasu, jika Anda menundukkan kepala, saya berjanji akan memberi Anda kematian yang bermartabat. Jika tidak, jangan salahkan saya karena menggunakan peta perang bintang Luo ini untuk membunuh Anda menyempurnakan satu menjadi abu. Di dunia papan catur, suara Garuda dingin dan keras, ekspresinya arogan, dan rambut emasnya yang panjang menyilaukan seperti terik matahari. Kaisar Iblis Kingxi dan pembangkit tenaga listrik lainnya semuanya tampak dingin dan memiliki niat membunuh. Meskipun pertempuran tidak pernah benar-benar dipentaskan, hanya niat membunuh yang intens yang membuat dunia berubah, dan semuanya suram. Ye Luo dan Wang Zuofu menatap Suyi tanpa sadar. Suara itu masih bergema, Suyi sudah membawa pedang Qingning, mondar-mandir di langit, dan bergegas langsung ke dunia papan catur yang diubah oleh peta pertempuran bintang. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.